Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sofi di sini bertemu kembali dengan Sobat Sehat. Akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOBS. Bagaimana penjelasannya? 1. Surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. 3. Surveyor akan melakukan observasi. 4. Surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir, surveyor akan meminta Sobat Sehat untuk melakukan simulasi atau peragaan. Ini untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Ini adalah video saya yang ke-346 yang membahas tentang kriteria program pengelolaan sistem utilitas. Siap versi revisi memang masih dalam bentuk draft, namun perlu segera disosialisasikan agar Puskesmas sebagai fasiankes tingkat pertama mulai mempersiapkan seluruh anggota organisasi di Puskesmas untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan serta membangun sistem secara bertahap. Draft standar akreditasi Puskesmas yang revisi ini meliputi 5 bab, yaitu bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas, bab 2, upaya kesehatan masyarakat, bab 3, upaya kesehatan perseorangan, laboratorium, dan kefarmasian. Bab 4, program prioritas nasional. Bab 5, peningkatan mutu Puskesmas. Adapun perbedaan jumlah bab, standar, kriteria, dan elemen penilaian bisa dilihat pada slide berikut di video. Standar akreditasi Puskesmas versi 2015 terdiri dari 9 bab, 42 standar, 168 kriteria, dan 776 elemen penilaian. Sedangkan standar akreditasi versi revisi terdiri dari 5 bab, 34 standar, 78 kriteria, dan 297 elemen penilaian. Adapun materi baru dan yang disempurnakan pada siap revisi meliputi 1. Indikator mutu, 2. Sasaran keselamatan pasien dan pencegahan serta pengendalian infeksi, 3. Manajemen fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja, 4. Germas, 5. UKM esensial, 6. Program prioritas nasional, 7. PISPK, 8. Area prioritas, dan 9. Penilaian terhadap Dinas Kesehatan. Materi baru tersebut terintegrasi dalam proses manajemen Puskesmas melalui P1, P2, P3 atau perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Seperti sudah kita bahas pada video sebelumnya, bab 1, kepemimpinan dan manajemen Puskesmas itu terdiri dari 6 standar, yaitu standar perencanaan Puskesmas, standar tata kelola organisasi Puskesmas, standar manajemen sumber daya manusia, standar manajemen fasilitas dan keselamatan, standar pengawasan, pengendalian, penilaian kinerja, dan standar peran Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Sobat Sehat, kita telah membahas 2 kriteria dari standar perencanaan Puskesmas, yaitu kriteria penetapan jenis layanan pada video 329 dan kriteria akses pengguna layanan pada video 330. Kita juga telah membahas 4 kriteria dari standar tata kelola organisasi, yaitu kriteria struktur organisasi pada video 331, kriteria dokumen regulasi atau pengendalian dokumen pada video 332, kriteria pengelolaan jaringan dan jejaring pada video 333, kriteria sistem informasi Puskesmas atau SIP pada video 334,
Dan kita membahas 5 kriteria dari standar manajemen sumber daya manusia, yaitu kriteria ketersediaan SDM pada video 335. Kriteria uraian tugas pada video 336, kriteria file kepegawaian pada video 337, kriteria orientasi pegawai pada video 338, dan kriteria penyelenggaraan K3 pada video 339. Nah, Sobat Sehat, selanjutnya di video 340 sampai dengan 348 kita akan membahas 8 kriteria dari standar manajemen fasilitas keselamatan. Sekarang kita lihat dulu slide standar manajemen fasilitas dan keselamatan di video. Ada 8 kriteria pada standar manajemen fasilitas dan keselamatan, yaitu kriteria program MFK pada video 340. Kriteria program keselamatan dan keamanan pada video 341. Kriteria manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan, dan penggunaan B3 dan limbah B3 pada video 342. Kemudian kriteria program tanggap darurat bencana pada video 343. Kriteria program pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada video 344. Kriteria program ketersediaan alat kesehatan pada video 345. Kriteria program pengelolaan sistem utilisasi pada video 346. Kriteria diklat NFK pada video 347. Di video 346 ini kita akan membahas kriteria 1.4.7 program pengelolaan sistem utilitas. Adapun pernyataan standar 1.4 adalah manajemen sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan puskesmas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sarana atau bangunan, prasarana, peralatan, keselamatan dan keamanan lingkungan dikelola dalam manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikaji dengan memperhatikan manajemen risiko. Sekarang kita bahas dulu pernyataan kriteria 147. Puskesmas menyusun dan melaksanakan program untuk memastikan semua sistem utilitas berfungsi dan mencegah terjadinya ketidaktersediaan, kegagalan, atau kontaminasi. Adapun pokok pikiran dari kriteria 1.4.7 ini meliputi sistem utilitas meliputi air, listrik, gas medis, dan sistem penunjang lainnya seperti genset, panel listrik, perpipaan air, dan lainnya. Dalam memberikan pelayanan kesehatan pada pengguna layanan, dibutuhkan ketersediaan listrik, air, dan gas medis, serta prasarana lain seperti genset, panel listrik, perpipaan air, ventilasi, sistem jaringan dan teknologi informasi, sistem deteksi dini kebakaran yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas. Program pengelolaan sistem utilitas perlu disusun untuk menjamin ketersediaan dan keamanan dalam menunjang kegiatan pelayanan puskesmas. Sumber air adalah sumber air bersih dan air minum. Sumber air dan listrik cadangan perlu disediakan untuk pengganti jika terjadi kegagalan air dan atau listrik. Penggunaan gas medik dan vakum medik di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui antara lain 1. Sistem instalasi gas medis dan vakum medik. 2.
tabung gas medik. 3. Oksigen konsentrator portable. Keempat, alat vakum medik portable. Pokok pikiran yang berikutnya adalah puskesmas harus menyediakan cadangan sumber air, listrik, dan gas medik selama 7 hari 24 jam sesuai kebutuhan. Prasarana air, listrik, dan prasarana penting lainnya seperti genset, perpipaan air, panel listrik perlu diperiksa dan dipelihara untuk menjaga ketersediaannya dalam mendukung kegiatan pelayanan. Prasarana air bersih perlu dilakukan pemeriksaan seperti uji kualitas air secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sobat Sehat, sekarang akan kita bahas elemen penilaian dari kriteria 1.4.7. Adapun elemen penilaiannya adalah 1. Dilaksanakan program pengelolaan sistem utilitas dan sistem penunjang lainnya sesuai huruf F pada kriteria 1.4.1. Ini berarti berupa regulasi. Kemudian yang kedua, sumber air, listrik, dan gas medik tersedia selama 7 hari 24 jam untuk pelayanan di puskesmas. Di sini Sobat Sehat harus menyediakan dokumen implementasi dan siap untuk diobservasi. Kriteria 1.4.1F manajemen sistem utilitas meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, dan sistem pendukung lainnya seperti generator atau genset, serta perpipaan air. Sistem utilitas dipelihara untuk meminimalkan risiko kegagalan pengoperasian dan harus dipastikan tersedia 7 hari 24 jam. Sobat Sehat, berikut kita lihat satu slide yang menjelaskan pokok pikiran dari kriteria 1.4.7 program pengelolaan sistem utilitas di video. Berikutnya kita lihat video yang menunjukkan apa saja yang harus dilakukan untuk memenuhi elemen penilaian kriteria pengelolaan sistem utilitas. Di video tersebut dijelaskan yang harus disiapkan untuk memenuhi elemen penilaian program pengelolaan sistem utilitas meliputi 1. Dokumen program pengelolaan sistem utilitas. Sistem utilitas meliputi sistem listrik, sistem air, sistem gas medik, dan sistem pendukung lainnya seperti generator atau genset serta perpipaan air. Kemudian yang kedua, dokumen ketersediaan listrik, air, dan gas medik. 3. Dokumen identifikasi dan ketersediaan sistem utilitas kunci lainnya. Keempat, dokumen area berisiko kegagalan listrik atau air. Kelima, dokumen pemeriksaan kualitas air. 6. Dokumen pemeliharaan sistem utilitas. 7. Dokumen uji coba sumber air dan cadangan listrik atau genset. Ke-8, penyiapan sumber utilitas untuk diobservasi oleh surveyor. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada draft lampiran 1 Permenkes RI tentang standar dan instrumen akreditasi puskesmas edisi 2 versi tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 346 ini kita telah membahas kriteria 147 program pengelolaan sistem utilitas. Kita akan bertemu kembali di video 347 yang akan membahas tentang kriteria 1.4.8 Diklat MFK. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.